Cipete Rasa Stuttgart, inilah museum otomotif paling eksotis yang ada di Indonesia sekarang, teman-teman. Kayak gimana cantiknya? Ikutin terus videonya. Selamat datang di The Volt Auto Museum, teman-teman. Tempat terbaru yang ada di Jakarta Selatan ini, kalau kata orang sih, Cipete Rasa Stuttgart, teman-teman. Karena disambut langsung sama mobil-mobil eksotis, ya kan? Dan kali ini kita hari ini bakal explore nih dengan izin khusus. Jadi kita bisa masuk-masuk, kita bisa lihat lebih dekat lagi dari mobilnya, teman-teman. Nah, sebelum itu di sini ada meja tiketing ya. Halo, Mbak. Halo. Nah, siang, dan di sini tiketnya harganya 100.000 sudah include voucher minuman yang bisa ditukarkan di lantai 3 untuk anak 3 sampai 12 tahun, dikenakan harga 50.000 tapi tidak include minuman. Nah, jadi untuk 100.000 kalian bisa lihat 3 lantai isinya mobil dan motor eksotis semua, sudah termasuk minum lah ya, bisa dibilang. Betul. Karena di atas ada kafenya. Jadi menurut gua worth it banget karena di sini isinya seru banget. Kita mulai turnya dari lantai groundnya dulu. Jadi habis dari tiketing, kalian turun ke bawah. Nah, di sini ada beberapa mobil yang dipajang. Kali ini yang dipajang adalah Mercy klasik nih, teman-teman. Nah, turun tangga disambut sama BBS ya, yang sudah dipajang di sini dengan cantiknya. Sudah ada lampunya, ini emang sengaja ini spot dipajang nih karena sudah ada lampunya di sini. Kenapa dipajangnya ini? Karena di sini bisa kalian lihat isinya Mercy klasik, ya kan? Yang kondisinya pristine. Ada 3 mobil, kita mulai dari yang mana dulu ya? Yang ini dulu kali ya, yang interiornya warna merah. Ini adalah Mercy yang di Indonesia dikenal dengan Mercy Barong, teman-teman. Nah, ini tahun 7374 ini bisa dibilang S-Class pertama atau Sonderklasse yang pertama. Mobil yang di Indonesia ya dulu dipakai sama para pejabat atau orkai-orkai. Ini cakep banget, dan kalau kalian main ke Volt sini, enaknya adalah di setiap mobil itu ada tulisan-tulisannya, dijelasin ini mobil spesialnya apa, tipenya apa, warnanya apa, ya kan? Kayak mesin mobil ini menggunakan V8 dan transmisinya itu cuma 3 percepatan, teman-teman. Bayangin, 3 percepatan itu kok zaman sekarang aja tuh udah 8 kalau udah transmisi otomatis. Di setiap lantainya juga ada tema-temanya. Kalau di lantai yang bawah sini, Quiet Authority, ya. Mercedes-Benz itu kan mobil yang statementnya kuat tapi dia tidak berisik lah ya istilahnya. Nah, di sebelah sini dimulai dari Barong, dan di sebelah situ itu mobil yang lebih seksi lagi sih, teman-teman. Ini mobil yang cantik banget. Ini adalah Mercedes-Benz Pagoda 230 SL, ya kan? Ini yang generasi awal. Yang bikin spesial dari unit yang ini karena ini direstorasinya di Jerman. Di Arthur Beckel, ya salah satu bengkel restorasi terkenal lah ya, ternama di Jerman. Makanya ini hasilnya cakep sekali. Ya, lahirnya di Jerman, direstorasinya juga di Jerman, teman-teman. Nah, Mercedes-Benz Pagoda itu emang unik karena ya sebutannya itu adalah Pagoda. Kalau Mercy sebelumnya tadi kita sebutnya Barong kalau di Indonesia. Nah, Pagoda ini adalah istilah internasional. Jadi di seluruh dunia orang tahunya ya Pagoda. Kenapa disebut pagoda? Karena sebenarnya jawabannya itu ada di atapnya, di hardtopnya yang di sebelah sana. Nah, kita ke sana yuk. Oh, by the way, ini kalau pameran di sini sebenarnya kita nggak boleh masuk. Cuma karena saya sudah izin sama yang punya, ya jadi dibolehin buat ke sana buat lihat. Jadi ini jangan ditiru ya guys. Nah, pagoda ini kan memang dia itu soft top lah ya. Cuman kalian bisa beli hardtopnya nih, teman-teman, di sini. Nah, hardtop yang super berat ini, yang super kokoh ini adalah alasan kenapa mobil ini disebut pagoda, karena atapnya itu kalau dilihat ya, atapnya itu nggak datar tapi udah naik di sini terus begini, ini naik terus begini. Jadi kalau di sini dilihat atapnya itu nggak rata. Nah, itu kenapa alasannya disebut dengan Mercedes-Benz Pagoda, teman-teman. Ini sampai ke bannya juga bener banget ya, ring 14 pakai Maxxis. Ban-ban yang susah nih di Indonesia nyarinya sih, super duper ajaib nyarinya nih. Ngelihat restorasi mesinnya cakep banget. Ya, emang restorasian yang period korek begini nih super duper susah ngerjainnya. Tapi kalau kalian bisa mengapresiasi sih ajaib banget ini. Oke, ini baru mobil kedua. Masih banyak lagi mobil di sini yang belum kita lihat.
sebelum kita bahas mobil yang lain, jadi di lantai yang satu ini kalian bisa lihat ada area ditutupin kaca. Nah, ini coming soon ya teman-teman. Ini akan menjadi mobil-mobil atau kendaraan yang for sale. Jadi kalian bisa beli teman-teman. Nah, ini sebenarnya staff only, cuman ya saya sudah izin. Jadi permisi, assalamualaikum. Nah, di sini ini mobil-mobilnya belum for sale banget. Tapi nanti akan ada beberapa mobil kayak di sini aja ini udah ada Karman ya kan. Ada sepeda, ada Mercy Mini gitu kan, ada Defender juga yang SVX yang special edition banget. Buat kalian pecinta Defender pasti tahu apa yang spesial dari SVX ini. Bahkan juga beberapa motor ya kan. Nah, area ini nantinya akan menjadi area-area kalau misalkan ada mobil yang mau dijual, mobil-mobil klasik, dipajangnya di sini. Kalian mau janjian mau beli bisa banget, teman-teman. Jadi emang Volt ini lengkap ya, benar-benar lengkap. Dari pameran sampai jual beli mobil antik klasik juga bisa. Di sebelah sini, seperti yang bisa kalian baca juga di teksnya nanti, ini adalah mobil yang spesial di antara tiga ini. Karena secara jumlah di seluruh dunia, ini bisa yang paling sedikit teman-teman. Jadi ini bukan kebo biasa, ini adalah 109. Karena dia adalah versi long wheelbase teman-teman. Nah, 109 itu di dunia cuma diproduksi sekitar 9.000-an unit. Yang bikin spesial, kalau kalian lihat, ada dividernya teman-teman. Jadi bukan cuma kursi belakang, tapi ada kaca pemisahnya di sini. Nah, itu adalah factory option dari Mercy-nya dulu, dan ini bisa naik turun, teman-teman. Nah, ini adalah opsi yang super duper rare. Kenapa rare? Karena diprediksi hanya sekitar 1-2% aja dari seluruh W109 yang ada di dunia itu yang pakai divider kayak gitu. Jadi mungkin bisa dibilang gak nyampe 100 di dunia ada kebo 109 yang pakai divider kayak gitu. Belum lagi ditambah yang survive, teman-teman. Jadi ini mobil sudah sangat-sangat tua dan ini yang bisa survive dengan keadaan seperti ini itu super duper dikit di seluruh dunia, teman-teman. Hal-hal lain juga yang menarik dari Mercy Kebo ini adalah dia ini sudah semacam Airsus ya, dengan teknologi tahun segitu, teman-teman. Kalau kalian nonton vlog gue yang sebelumnya yang waktu itu ngecat Bronx, gue udah pernah ngasih lihat tuh pneumatiknya di mesin, nyambung ke mesin. Teknologi yang super duper tua, tapi bayangin Mercy tahun segitu sudah pakai teknologi Airsus. Fun fact lainnya lagi adalah jok depannya itu fix, jadi ya beda dengan mobil sekarang yang semua bisa diatur, mobil zaman dulu belum bisa. Tapi ini mobil ini survive dengan keadaan seperti ini amazing banget. Ya, sesuatu yang mungkin hanya bisa kalian lihat kalau di museum lah ya, makanya harus datang ke Volt Museum sini. Selamat datang di lantai 2 teman-teman. Nah, di lantai 2 ini temanya sudah berbeda ya kan. Kalau tadi di bawah Mercedes, di sini air cooled Porsche teman-teman. Makanya kenapa di situ kalian bisa lihat temanya adalah air, time dan intention. Jadi ini emang dikurasi banget yang di sini. Dan kalau kalian bingung, kenapa tiba-tiba ada Harley Davidson V-Road di sini padahal sisanya adalah Porsche? Karena ternyata ketika dulu Harley Davidson ngedevelop V-Road motor yang ini, ternyata mereka kerjasama dengan Porsche teman-teman untuk bikin mesinnya. Nah, sedikit cerita juga, V-Road itu adalah Harley Davidson pertama yang air cooled teman-teman. Dulu ketika launching tahun 2000-an, ya tahun 2000-an, ini tahun 2003. Dulu tuh Harley Davidson kayak bisa dibilang kayak dicecer lah ya, kayak hah, Harley Davidson water cooled injeksi. Nah, tapi emang mereka waktu itu progresif banget mikirnya dan mereka kerjasama sama Porsche untuk bikin motor ini. Makanya kenapa ada Harley Davidson di lantainya Porsche teman-teman. Nah, sekarang kita ulik yuk Porsche-nya. Kita mulai turnya dari sini teman-teman. Nah, ini adalah bisa dibilang 911 yang generasi awal sekali. Atau orang nyebutnya adalah Porsche 356. Nah, Porsche 356 ini juga itu tipenya banyak banget. Ada yang A, ada yang B, ada yang Speedster, ada yang apa. Pusing banget. Jadi emang kalau kalian pengen mau belajar tentang Porsche 911, itu ilmunya luas banget. Detailnya tiap tahun tuh bisa beda-beda banget. Nah, di sini yang merepresentasikan generasi awal sekali 911 adalah Porsche 356B T6 yang coupe. Nah, ini di sini kalian masih bisa melihat kesamaannya dengan saudara jauhnya Volkswagen Beetle atau VW Kodok. Karena kalian bisa lihat di sini masih pakai pelek yang baut 5 jauh istilahnya tuh. Jadi baut 5 cuman presidennya jauh banget.
Desainnya masih simple banget, tapi kalian juga bisa lihat di sini Porsche 911 tuh sudah menggunakan teardrop ya, desainnya, mesinnya di belakang ya kan, dan sports card-nya yang sampai sekarang yang masih dipertahankan di Porsche 911. Dan seperti yang gue bilang sebelumnya, kalau kalian pengen tahu, di sini sudah banyak penjelasannya nih, mulai dari ini tahun 62, terus juga ada mesinnya 1600 cc, 75 horsepower. Jadi ini memang penjelasan mobilnya itu juga menarik banget untuk kalian baca, teman-teman. Lanjut, kita pindah ke generasi Porsche berikutnya. Nah, kalau Porsche 911 tuh biasanya identik dengan kode sasis yang angka ya. Ada 911 964, 993, 997, 996. Nah, tapi sebenarnya dua generasi awal setelah 356 itu justru menggunakan huruf, teman-teman. Nah, di sini ada Porsche 911 yang F series, teman-teman. Jadi cukup generasi yang awal banget. Contohnya diambil identiknya dengan bumper yang besi atau bumper yang chrome itu, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa ngelihat nih, dari 356 pindah ke generasi 911, itu perubahannya bisa dibilang tidak begitu jauh karena mereka masih teardrop shape, masih mesin di belakang, bentukannya pokoknya bisa dibilang masih sama, teman-teman. Dan tentunya dengan perubahan lainnya adalah dari yang PCD-nya 5 jauh, sekarang sudah menggunakan PCD khasnya Porsche yang sampai sekarang masih dipakai 5130 dengan pelek Fuchs-nya di sini yang 15 inch. Dan dari sini, dari F series kita berpindah ke G series, teman-teman. Jadi ini mungkin secara bentuk masih mirip banget, tapi ini sudah berbeda. Dan yang ini bedanya dengan yang F series adalah bumpernya sudah bumper karet. Nah, di sini juga dijelasin ini warnanya Talbot yellow, cakep banget. Masih menggunakan pelek Fuchs, tapi yang ini kayaknya udah 16. Dan ada juga ciri khas lain lagi dari Porsche yang ada di tahun ini, itu adalah whale tail atau ekor paus, teman-teman. Kenapa? Karena penutup mesin di belakangnya itu gede banget kayak ekornya paus. Nah, itu disebut dengan whale tail. Jadi dari 3 generasi ini kita bisa melihat perubahan Porsche 911 itu tidak begitu jauh, tapi masih selalu enak untuk dilihat. Di belakang gue ini adalah Porsche 993, teman-teman. Porsche yang penting banget karena ini adalah generasi terakhir Porsche 911 yang air-cooled. Karena setelah ini Porsche berpindah ke Porsche 996 yang menggunakan water cooled, teman-teman. Dan di Porsche ini juga perubahannya banyak banget berbeda dari yang setelahnya. Karena balik lagi ini yang terakhir menggunakan air-cooled ya. Jadi kalian bisa bayangin mobil Porsche high performance seperti ini, mereka tuh nggak pakai radiator air, teman-teman. Jadi pendinginnya itu masih menggunakan udara, hence the name air cooled, ya kan? Ini mobil yang banyak yang juga bilang mobil yang bentukannya cakep banget, cantik banget, dan sudah lebih modern dibandingkan Porsche-Porsche yang sebelumnya tadi kita lihat, teman-teman. Nah, kalau kalian lebih suka generasi yang mana? Yang klasikan Porsche, F series, G series, atau udah yang 993 kayak begini? Nah, di sini sebenarnya akan ada Porsche 911 964, teman-teman. Jadi satu generasi sebelum 993 yang ada di situ. Jadi sebenarnya kalau kalian lihat pakai mata batin udah ada mobilnya. Tenang aja, teman-teman. Ini memang sengaja belum ada mobilnya karena nanti akan ada proses unveilingnya, ada proses loadingnya. Kapan, detailnya apa? Makanya kalian harus follow Instagramnya, Ford Auto Museum, ya. Kalian ikutin aja, nanti ketika proses loading innya, ketika proses menyiapkan mobilnya akan ada di situ informasinya. Jadi pastikan kalian ikutin Instagramnya. Di sebelah sini, kalian bisa ngelihat perbedaan antara Porsche 911 yang turbo dan non-turbo, teman-teman. Jadi Porsche itu emang banyak banget tipenya, ada yang Carrera, ini bahkan yang sebelum Carrera 911S, dan juga ada yang 930 turbo. Nah, ini yang turbo yang warna hitam pada zamannya disebut Widowmaker karena yang pada tahun segitu belum ada electronic aid apapun, tapi mesinnya kencang banget, rear wheel drive pula, traction di belakangnya kuat banget. Jadi dulu mobil yang menyeramkan lah, makanya kenapa disebut dengan Widowmaker. Nah, di sini kalian bisa ngeliat secara jelas bahwa yang mobil turbo itu bukan cuma berbeda di mesin doang, tapi di bodinya, di body panel itu banyak banget bedanya. Terlebih di fender belakang, ya. Kalian bisa ngeliat fender belakangnya yang turbo tuh jauh lebih lebar dengan spek pelek yang lebar 9, jadi lebar banget. Sedangkan kalau yang non turbo tuh lebih slim kayak begini. Jadi memang Porsche ini
perbedaan-perbedaan antar tipenya, antar modelnya itu banyak sekali. Bisa dibilang mungkin beda tahun udah beda detail-detailnya. Makanya kenapa mempelajari Porsche ini menarik banget. Karena detail-detail beda-bedanya itu banyak sekali, sebutan-sebutannya. Ya, yang mana yang sangat menarik untuk diperhatikan teman-teman. Sebelum kita pindah lantai, di sini gue mau ngasih lihat koleksi pelek Porsche. Jadi ini koleksi pelek Porsche ini ada yang magnesium, BBS magnesium di sini. Kemudian ada yang twisted juga. Ada fuh juga, ini ada fuh yang lebar 4,5, lebar 5. Jadi memang kalau di dunia otomotif seperti ini teman-teman, pajang itu bukan cuma mobil, tapi pelek-pelek seperti ini itu juga bisa dipajang sebagai aksesoris di rumah kalian. Seperti juga adanya pelek Ferrari di sini yang ditaruh di atas meja tua ini satu ini ya. Ini cakep banget. Ini pemandangan yang sangat-sangat unik karena ngumpulin pelek-pelek ini. Susahnya minta ampun teman-teman. Di sini kalian juga tidak hanya bisa menikmati otomotifnya, tapi juga dari arsitekturnya teman-teman. Nah, ini adalah hasil dari arsitektur ternama yang butuh juga teman gua. Dan menurut gua, kalian harus bisa menikmati kayak misalkan bentuk-bentukan teralis-teralis atau pembatasnya seperti ini, kursi yang menunggu seperti ini, ya kan? Ini cakep banget. Didesain bener-bener semuanya ada fungsinya, ya kan? Jadi ini bukan cuman penahan biasa, tapi ini sudah dipikirkan secara desain, secara arsitekturnya, bahkan sampai ke tempat-tempat motornya, ya kan, desain-desain tiangnya. Kalau misalkan pakai arsitek beneran tuh hasilnya bisa beda ya. Ini cakep banget, sungguh cakep sekali. Selamat datang di lantai 2. Nah, di lantai ini yang dipamerin juga udah berbeda lagi. Temanya kali ini kalau di lantai ini adalah Built to Arrive. Makanya kenapa di sini dipajangnya mobil-mobil 4x4 dari lintas negara ya. Jadi ini menarik banget untuk kita lihat satu persatu, detailnya seru sih. Di sebelah sini ada pelek yang mungkin kalau yang nggak tahu nih pelek biasa gitu ya. Tapi ini adalah peleknya Land Rover yang biasa disebut dengan Rose Style. Identik banget bentukannya seperti ini, biasanya dipakai di Range Rover Classic RRC ya, dipajang di atas meja klasik satu ini. Cakep banget, emang pelek tuh bisa jadi pajangan sih. Apakah kalian ada yang suka pajang pelek di rumah kalian? Kita mulai dari mobil penculik ya. Jadi ini adalah salah satu mobil yang biasa disebut di sini mobil penculik, tapi nama lazim lainnya lagi juga adalah hardtop teman-teman. Nah, tapi sebenarnya kalau secara kode sasis ini adalah FJ40. Sebenarnya ada juga yang BJ40 mesinnya diesel, tapi yang lazim biasanya disebut orang itu adalah yang ini yang FJ40. Nah, yang bikin menariknya lagi, ternyata bengkel restorasi ternama untuk hardtop atau FJ40 ini ternyata ada di Jepara, dan ini salah satu hasilnya. Mungkin ada yang tahu bengkel spesialis FJ40 di Jepara. Makanya kenapa ini hasilnya ajaib banget. Ini benar-benar direstorasi sampai ke baut-baut di bawahnya. Jadi kalau kita ngolong pun ini hasilnya ajaib banget. Dan yang bikin menarik juga adalah pintu belakangnya dari mobil ini. Biasanya nih kalau hardtop itu identik dengan yang pintu barn door, begitu dibuka kiri kanan gitu. Tapi yang di sini adalah pintu hatchback. Jadi pintunya setengah kebuka ke atas, yang di bawahnya dibuka ke samping kiri kanan, teman-teman. Ini model tahun 70. Biasanya orang Indonesia banyak banget yang punya kenangan masa kecilnya disupirin sama kakeknya atau sama bapaknya pakai hardtop seperti ini, teman-teman. Ada yang punya pengalaman yang sama? Di sebelah sini ada perwakilan dari negara Jerman, Mercedes-Benz G-Class, atau yang ini kode sasisnya adalah W461, teman-teman. Alias ini mobil yang sebenarnya dulu untuk militer, tapi sudah pensiun dan sudah direstorasi menjadi seperti ini. Mesinnya 5 silinder diesel non turbo, makanya kenapa 250 GD. Dan yang bikin menarik juga adalah bahwa mobil-mobil tahun-tahun segini, teman-teman, mulai dari BJ, G-Class sampai ke Land Rover gitu ya, mereka tuh bisa dibilang hampir kayak puzzle, teman-teman. Semisal contoh dulu mobil ini itu aslinya pintunya bukan pintu yang hard seperti ini, jadi nggak ada kaca. Tapi
bisa dipakai atau bisa dipasangkan pintu yang seperti ini modelnya teman-teman. Nah ini yang membedakan ini dengan non-military versionnya, itu biasanya ada di perintilan-perintilan kayak di lampu-lampu depan, ya kan. Ini juga ini peleknya emang pelek buat militer, sampai ke aksesoris di belakang seperti misalkan corong bensinnya, ini yang lebih panjang daripada G-Class pada umumnya. Kemudian juga tangki bensin di sebelah sana. Jadi mobil-mobil klasik tua seperti ini tuh bisa diutak-atik banyak banget teman-teman. Karena emang balik lagi pada zaman segitu biasanya mobil tuh biasanya sama, terus beda aksesoris, beda pintu, beda apa, tapi pada akhirnya semuanya bisa diutak-atik jadi lucu-lucu teman-teman. Di sebelah sini adalah salah satu mobil yang gue suka banget, Range Rover Classic teman-teman. Nah, fun fact, Range Rover sebenarnya dulu awal-awal itu emang hanya diproduksi yang 2 pintu seperti ini ya. Baru setelah tahun 90-an mereka produksi 4 pintu, dan setelah itu udah nggak pernah ada lagi yang 2 pintu, sampai sempat ada sekali yang special edition waktu itu. Nah jadi dulu awal-awal Range Rover tuh bentukannya seperti ini. Nah ini yang sudah suffix D, jadi ini sudah iterasi keempat berarti ya. Yang masih tetap dari tahun 70-an teman-teman, dan ini pakai pelek yang Rostel yang tadi gue bilang di depan tadi. Warnanya cakep banget, kondisi restorasinya juga cakep banget. Masih ada tipikal Range Rover yang dibawa sampai sekarang, kayak pintu belakang yang kebuka 2 seperti itu. Dan ada hal unik lainnya juga dari Range Rover Classic. Kalian lihat ya, ini buka pintunya kan seperti ini. Nah, di depan dan belakang itu mereka sharing pintu dong. Tapi untuk bukanya, ada handle yang buat buka dari belakang, ada handle yang buat buka dari depan teman-teman. Jadi memang ya, mobil mewah zaman dulu itu suka ada aja keunikan kayak begini. Banting pintunya masih enak banget. Range Rover Classic salah satu SUV yang ikonik banget, sempat dipakai juga sebagai camel trophy. Aduh, cantiknya sih luar biasa sih teman-teman. Ada kakek buyutnya Defender gua, Land Rover seri 1. Jauh sebelum ada kata Defender, Land Rover tuh bentukan awalnya seperti ini teman-teman. Ini seri 1 artinya yang generasi pertama, tapi ini bukan generasi yang pertama banget teman-teman. Karena yang generasi pertama banget itu sudah mulai langka, sudah mulai susah. Ada sih di Indonesia beberapa unit. Perbedaannya adalah lampunya, kalau yang generasi pertama banget itu ada di belakang grill. Kalau yang sekarang ini kita lihat sudah di depan grill. Tetap aja ini tetap unit yang susah banget. Kemudian juga ciri khas lainnya dari seri 1 adalah pintunya itu benar-benar datar, jelek gitu doang, kayak satu datar gitu doang. Karena setelah ini seri 2, seri 3 dan Defender itu sudah mulai ada lekukannya, teman-teman. Kemudian dari sisi wheelbase ya, dari sisi wheelbase-nya itu ini yang sudah 86, kalau yang generasi pertama banget itu 80. Tetap aja ini sebuah mobil yang susah banget nyarinya, ngerestorasinya juga susah sekali, dan tipikal mobil Inggris lah ya. Tetap dikasih kardus di bawah. Karena emang ya namanya juga mobil Inggris teman-teman. Ada tulisannya lagi sama fontnya, kardusnya bukan kardus biasa. Mereka paham banget otomotif, jadi dikasih di situ ada tulisannya, if there is a mark somewhere around the here, it means your car still has oil. Artinya kalau kalian punya mobil Inggris tua kayak punya gue Defender gitu ya, nggak ada tetesan oli atau tetesan apa, bisa jadi emang lagi kosong olinya. Di sebelah sini adalah perwakilan dari benua Amerika teman-teman. Nah makanya kenapa ada perwakilan Willys, ada juga utility, dan ada Harley Davidson WL di sini. Nah ini bisa dibilang kira-kira semuanya nih di era-era yang hampir sama lah ya. Ini ketika World War II, ini pun juga WL ketika tahun-tahun 40-50-an teman-teman. Dan ada utility di sini. Nah utility ini Ford, yang ini Jeep, ya kan. Perbedaan utamanya kalian bisa lihat dari grillnya. Kalau Jeep selalu vertikal grill ya. Nah kalau utility mereka horizontal. Nah memang jujur pengetahuan gua akan ilmu mobil 4x4 dari Amerika ini sangat-sangat terbatas. Jadi mungkin kalian yang lebih paham bisa tulis di kolom komen apa yang spesial dari utility yang sebelah sini dan juga dari Willys yang ada di sebelah sini teman-teman. Tapi yang jelas ini WL-nya cakep banget. Ini ketika dipajang seperti ini bener-bener cocok banget. Dan seperti bisa kalian lihat, gua di sini itu disinari oleh cahaya matahari yang ada dari atas, ya kan? Ini bukan nggak sengaja, ya. Ini emang sudah disengaja dari arsiteknya yang didesain di sini akan menjadi center stage menggunakan available light. Dan kalian ketika malam dan siang kesini, itu lighting moodnya juga akan berbeda. Jadi mungkin kalau kalian ada waktu 2 kali deh kesini, di pagi dan juga di malam hari untuk menikmati ambience lighting yang berbeda.
Ada detail kecil yang menarik di sini dari si Ford Utility di sini. Di setiap rodanya di hubnya itu ada cantolan seperti ini teman-teman. Nah, ini tolong koreksi gua kalau salah, tapi asumsi gua ini biasanya dipakai untuk ketika mobilnya dibawa menggunakan helikopter atau diterjunin dari pesawat menggunakan parasut, dicantolinnya di sini di keempat titiknya, biar udah ada hitching pointnya, dilepas turun tinggal lepas langsung dipakai ketika perang. Keren ya? Museum atau koleksi itu kurang lengkap kalau nggak ada literaturnya atau buku-buku kayak yang ada di sini teman-teman. Jadi ini banyak buku-buku yang bisa kalian pelajarin lah ya tentang mobil-mobil klasik gitu. Ini ada Arsha Motorsport, kemudian juga ada buku-buku Ferrari Buyer's Guide, fotonya F40, ya kan? Tuh. Jadi ini memang di sini itu niat banget semuanya. Beneran seniat itu. Ini sampai ada buku tentang Land Rover di sini. Tada. Ini publisher buku terkenal itu namanya Haynes. Kalian pasti yang suka baca buku tahu. Sampai ada buku-buku Fuel Pumps. Department of Army and Air Forces Desember tahun 52. Ya, jadi mekanik-mekanik perang zaman dulu suruh belajarnya pakai buku begitu teman-teman. Masih banyak buku-buku yang keren lainnya di sini. Kesini itu bukan cuman tentang mobil motor, tapi juga kalian bisa belajar banyak tentang literasi dari yang sebelah sini teman-teman. Dan belum selesai, karena kalian bisa lihat ada satu tembok isinya motor doang. Tapi untuk menikmatinya, kita harus naik satu lantai lagi. Selamat datang di lantai 3 teman-teman. Nah di lantai paling atas ini ada kafe juga, dan di sini kalian bisa duduk sambil nikmatin pajangan motor yang ada di sini. Dan di sini juga dikasih tahu urutannya ada apa aja. Jadi yang baris pertama itu ada Vespa dari VM2, kemudian yang 50, GS, SS 180 sampai yang P100D. Kemudian di baris keduanya itu ada Suzuki, Yamaha, dan ada yang menarik adalah ada Ninja SS di situ, tuh di paling ujung situ, tuh ada Ninja SS satu di situ. Kemudian di baris di bawahnya ada BMW, deretan BMW aneh dan ajaib. Kemudian di baris yang paling bawahnya lagi ada campuran Amerika dan juga Inggris. Jadi total di sini ada 20, 1, 2, 3, 4 kali 5, ada 20 motor, ada 20 motor eksotis yang dipajang di sini. Ya ada satu lah yang sama. R90-nya ada satu yang sama tuh di situ tuh. Jadi tunggu apa lagi? Gua rasa kalian sebagai pecinta otomotif memang harus main ke sini. Dan di sini menariknya karena ini museumnya sudah dikurasi, jadi koleksinya bisa jadi berubah tiap bulannya atau tiap beberapa bulan sekali. Dan kapan lagi kalian bisa menikmati mobil-mobil ini di ruangan yang seenak ini, ya kan? Dan ini koleksi-koleksi yang kalau nyari di jalan tuh akan sangat susah, teman-teman. Jadi tunggu apa lagi, datang aja sini ke Ford Auto Museum. Lokasinya di Cipete, gampang banget ditemukan. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Jalan. I'll see you next video guys. Bye bye.